Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twindah ya. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kabar gembira bagi para wanita yang haid. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi tausiah dari guru-guru kita sama-sama lihat terlebih dahulu sebuah tayangan ya tentang seorang istri idaman yang rajin. Wah, seperti apa sih? Ini dia tayangannya. Gitu dong. Nah ini dia ya. Kadang-kadang tuh tadi kita bahas ya perempuan kalau lagi haid ini suka males ngapa-ngapain ya kan, mager, maunya tidur-tiduran aja, kadang badannya pegel-pegel. Nah ada juga yang bisa bikin perempuan jadi lebih rajin lagi. Kok bisa? Gimana caranya? Nah pertanyaannya, benarkah bahwa haid juga dapat melatih perempuan agar lebih rajin, tidak jijik dan cekatan dalam mengurus rumah tangganya? Coba kita tanya guru kita Ustaz Syam nih yang bentar lagi insya Allah akan jadi suami. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zalulung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut penelitian haid itu akan melatih wanita agar lebih rajin, tidak jijik dan cekatan. Karena selain tugas wanita mengurus suami, kelak mereka juga akan mengurus dan merawat anak-anaknya. Ini kalau dalam penelitian. Namun kalau dalam ilmu Islam, baik haid atau sedang masa suci, memang kita dituntut untuk tidak melakukan hal yang malas-malesan. Karena dalam Al-Quran surah An-Nisa, di akhir daripada juz 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Bahwasanya dilarang, sangat keras larangan untuk berlaku malas-malasan. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari juga mengatakan, jika engkau berada di sore hari, jangan kau tunggu pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan kau tunggu sore hari. Lakukanlah selagi engkau sehat sebelum masa sakitmu. Jadi Islam sangat menekankan untuk tidak berlaku malas-malasan. Jadi baik haid atau sedang suci, semuanya dituntut untuk yang namanya cekatan, untuk yang namanya rajin. Namun ketika sedang haid, maka subhanallah ujiannya lebih besar. Kita tahu semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Mungkin teman-teman akan berpikir, oh kalau saya lagi haid berkurang pahala saya. Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha penyayang, Maha pengasih. Justru dalam haid saja Allah masih memberikan pahala kepada hambanya yang perempuan ini. Kenapa? Karena dia moodnya turun, mungkin pengennya rebahan, tapi dia ingat hadis Nabi, jangan kau tunggu sore hari untuk berbuat kebaikan. Dia melakukan kebaikan lagi. Jangan kau tunggu pagi hari untuk melakukan kebaikan. Dia akan melakukan kebaikan lagi. Walaupun mungkin moodnya sedang tidak baik. Ujiannya besar, maka pahalanya juga akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting untuk dilakukan dan diperhatikan oleh seorang wanita dan semua kaum muslimin agar berlaku lebih baik lagi. Ingat-ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang waktu ini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa semuanya rugi. Jadi disebutkan semuanya manusia rugi. Baik yang haid tidak haid gitu ya. Baik yang sedang on fire atau lagi sedang gak mood gitu ya. Lagi bad mood ataupun lagi good mood. Semuanya akan merugi. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang memanfaatkan waktu yang ada. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat muttaqin. Bersegeralah kamu dalam mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang haid tidak boleh meminta ampunan? Oh jelas masih bisa minta ampunan sama Allah. Apakah seorang yang sedang haid tidak boleh berzikir? Masih boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan haid pun kita tidak pernah menutup kemungkinan bahwa ada yang meninggal dalam keadaan haid, ada mungkin yang belum sempat bersuci, maka mereka yang namanya belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghindari hal-hal yang demikian. Maka dihimbau untuk teman-teman semuanya ketika dalam keadaan haid setelah suci bersegeralah untuk mandi
mandi, bersegeralah untuk bersuci karena itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Jadi nggak boleh menunda-nunda. Jadi Betul, walaupun Mas sebenarnya Fadli. haid nggak haid tetap harus rajin. Benar. Ya. Cuma Tinggalkan ujiannya, kemalasan. ya, ujiannya lebih besar gitu. Betul. Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan sebelum Mikilan Iya. tadi. Nah katanya kalau saya pernah dengar itu katanya caranya memuliakannya Allah kepada wanita itu pada saat mereka haid. Cuma bagaimana apa yang dilakukan nih supaya haidnya ini jadi mulia di matanya Allah? Mungkin penjelasannya langsung dari guru kita Ustaz Zalulum. Insya Allah, pengen tahu ya? Pengen tahu. Udah pernah head belum? Hah? Istri saya lah, gimana maksud saya? Silakan Ustazah. Mohon izin Pak Ustadz semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Nah gimana sih kok bisa yang namanya haid yang datang kepada wanita ini bisa menjadi salah satu cara Allah memuliakan wanita. Yang pertama memang di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran Allah berfirman walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita. Wanita mengalami haid, laki-laki enggak. Nah di sini muncul satu pertanyaan dari seorang istri Rasulullah bernama Ummu Salamah dalam surat Ali Imran dinyatakan kan fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'a amala minkum min zakarin aw unsa. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah enaknya jadi cowok yang namanya sholat full, puasa full, kita perempuan ada haidnya, gimana kita mau mulia? Gak bisa mengajar kemuliaan cowok tuh gak bisa. Maka Rasulullah menjawab dari ayat ini, fastajaba lahum rabbuhum. Allah menjawab pertanyaan wanita ini bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan amalan seorang wanita. Walaupun kalian mengalami haid tetap mulia, karena apa? Tadi guru kita sudah menyatakan, kalau kita lagi sehat kita ibadah, maka Allah berikan kita apa? Allah berikan kita pahala ketika kita sakit. Salah satunya sakit sedang haid. Maka ketika kita tidak sedang haid, yang rajin ibadahnya. Ketika kita haid dimuliakan Allah, karena apa? Ketika kamu sehat, engkau rajin ibadah. Maka ketika kau datang haid, tetap pahalamu sama. Maka tadi dinyatakan oleh Allah, fastajaba lahum rabbuhum. Aku jawab wahai engkau wanita Ummu Salamah, bahwasanya tidak aku sia-siakan amalan kalian. Sama walaupun kita nggak full, laki-laki full puasanya nih kecuali sakit. Nah kita perempuan nggak full tapi Allah kasih pahala. Bahkan melatih kebersihan pada wanita, an-nazafatu minal iman. Dan juga melatih emosi pada wanita, namanya juga perempuan ya kan, sehari 20.000 kata kan gitu. Dengan adanya seperti hal ini bisa beribu-ribu kata. Kalau dipakai buat zikir mulia lagi. Dan ada dispensasi ibadah bagi wanita. Coba bayangin ketika Ramadan aja nih nanti nih ya mudah-mudahan nih. Ketika seorang Aisyah radhiyallahu anha bertanya, enaknya jadi laki-laki bisa yang namanya iktikaf semalaman 10 hari. Nah kita bagaimana kalau dalam keadaan yang namanya haid? Oh bacalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan juga bagaimana kemuliaan seorang Aisyah radhiyallahu anha ketika walaupun beliau dalam keadaan haid, Rasulullah makan bersama. Rasulullah bahkan tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha padahal beliau dalam keadaan haid. Dan juga ternyata di dalam beberapa riwayat Rasulullah sangat-sangat sayang dengan Aisyah. Bahkan mencium keningnya, bahkan sama-sama yang namanya mandi dalam satu bejana. Walaupun dalam keadaan istilahnya seperti itu istrinya. Karena yang kata-kata dijauhkan adalah dijauhkan dari yang namanya berhubungan intim kepada pasangan. Nih buat yang belum menikah bukan berarti ya, oh kalau lagi haid tidak berhubungan intim. Nanti dong kalau udah selesai haid berhubungan, nah kan belum halal. Udah halal baru boleh. Ini untuk suami istri, ingat. Ntar kita ngomong, oh iya begini, jadi salah ketangkepannya kan. Dan ternyata kalau kita ngomong kemuliaan lagi, Masya Allah, tabarakallah ini wanita diberikan pahala tadi ya. Sebagai ganjaran yang tidak diberikan kepada laki-laki. Wah laki-laki mah enak bisa sholat Jumat, bisa khotib Jumat, begini begitu. Kita bagaimana perempuan? Ada banyak mulia di sini. Seorang ibu di sana deh jadinya ya. Seorang ibu mendidik anaknya. Seorang istri yang namanya taat kepada suaminya. Kemuliaan apa lagi yang kita cari? Fabi ayyi ala irabbikumah. Menikmat apa lagi yang kita dustakan. Allah kasih kita sebagai wanita banyak pahala di dalamnya Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita lebih semangat. Jangan lagi marah-marah kalau lagi datang bulan. Kecuali tanggung bulan. Baru. Itu aja lagi marah-marah. Jangan-jangan tanggung bulan tuh katanya. Kenapa Ustaz? Laki-laki, kalau perempuan kalau bermasalah pada saat lagi Tanggung bulan. laki dap. Lagi Oh, dapat. lagi dapet. Kalau laki-laki Lagi nggak dapet. Ya Allah ya Robi. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Pasti udah nggak sabar nih ya. Nunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita nih. Makanya langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong
Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jemaah yang sudah bergabung di Islam Itu Indah lewat apa? Berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan. Karena ingat ya, bertanya itu adalah pintunya ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan jamaah di rumah sudah mengirimkan pertanyaannya Ustadz melalui Instagram Islam Itu Indah. Kita buka dulu langsung Ustadz ya. Instagram Islam Itu Indah. Kita sambungkan dulu biar teman-teman di rumah juga bisa lihat. Oke, Islam Itu Indah. Kita buka postingan terakhir. Yang terbaru. Yang terbaru. Jangan terakhir, Oh iya matilah kita. benar terbaru Ustadz. Kita lihat ini Ustadz ya. Oh baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dari devita.s. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadzah, ketika haid apakah diperbolehkan masuk ke masjid untuk thalabul ilmi atau mengikuti kajian? Ada yang bilang nggak boleh di dalam, tapi di luar di teras masjid masih bisa. Ya. Pernah dengar juga wanita haid tidak boleh melewati daerah atau lingkungan masjid. Mohon penjelasannya Ustadzah. Jazakumullahu khaira. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa mengurangi atau tidak menghargai pendapat yang lain, sebenarnya kalau berbicara memang pada posisi ini dahulu dikatakan tidak boleh karena tidak ada yang tinggal di masjid. Sekarang bagaimana dengan istrinya marbot yang tinggal di masjid? Oh iya ya. Pikirkan itu. Istri marbot yang tinggal di masjid, anak perempuan marbot yang tinggal di masjid, atau sekarang imam tinggal di masjid. Bagaimana dia caranya? Apakah dia diusir pada saat halangan? Tidak begitu. Nah, dalam pernah dijelaskan di pesantren bahwa Masjid Al-Azhar itu bahkan di pesantren kami itu di atas masjid. Di atas masjid. Jadi awalnya An-Nakhdah itu di Makassar itu di atas masjid. Bahkan ada teman-teman santri kami di atas masjid belajar. Nah, dalam proses seperti ini, dalam niat untuk belajar aman. Dan menjaga kesucian, tidak mengotori. Dan ini juga mohon maaf, ibu-ibu, aku ada niat mau ikut pengajian. Boleh, tapi niat pengajian. Dan sebaiknya menjaga jangan sampai membuat sesuatu lantainya masjid itu menjadi bernajis atau kotor. Jadi kalau niatnya belajar aman. Oh gitu Ustaz. Tapi Ustaz pertanyaan yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana itu? Nomor 2 di bawah. Nomor 2 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangke. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Ini dari Imalie 28. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya nih. Saya pernah haid terus 3 hari. Kemudian udah itu pas saya salat, ternyata ada yang keluar lagi. Apakah salat saya sah atau tidak ya? Oh bismillahirrahmanirrahim. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian setelah suci ternyata ada darah yang keluar. Ya. Maka sebenarnya kata guru kita Buya Yahya, dia harus tahu jadwal pasti haidnya. Dia harus tahu tanggal haidnya, tanggal berapa dan berapa hari biasanya rata-rata dia haid. Maka kalau darah yang keluar tidak bersambung dengan haid, maka itu sudah tidak terhitung haid. Jadi bersambung harinya. Misal hari ini berhenti haid. Oh sudah mandi. Tapi ternyata sore ada yang keluar, maka itu bersambung dengan haid. Tapi kalau yang seperti kasus yang barusan ditanyakan adalah dia sudah berhenti sebenarnya 3 hari yang lalu, baru keluar lagi 3 hari kemudian, maka itu dianggap bukan darah haid. Sebenarnya perempuan lebih mengetahui ini. Dan kalau sering terjadi hal-hal yang demikian, yang dianggap darah istihadah atau darah penyakit, maka sebaiknya periksakan ke dokter, karena dokter juga bisa tahu ini darah haid atau bukan darah haid. Jadi sebenarnya kalau hitungan fikihnya, apakah salatnya sah atau tidak, yang sebelum-sebelumnya, ini waktu belum keluar darah kan, kalau otomatis kalau keluar darah itu tidak sah karena ada najis ya, kalau ukurannya banyak atau jumlahnya banyak, tapi dipastikan bahwa itu bukan darah haid karena sudah terputus dari masa haidnya, apalagi sudah 3 hari ya. Yang ragu-ragu biasanya kalau baru 1 hari atau misalnya hari yang sama, wallahu alam. Tapi Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Apa itu? bener nggak Ustadz kalau katanya selain buat perempuan ternyata haid juga ada manfaatnya untuk janin Ustadz? Jelas ada manfaatnya. Nah gini, sebenarnya ketika darah itu, sebentar aja deh. Nanti aja Ustadz ya. Iya. Ini harus hati-hati nyampeinnya Ustadz ya. Karena itu FB-nya sudah angkat-angkat tangan. Oh udah habis waktunya. durasinya. Oh kalau begitu Iya. jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, Jamaah. Alhamdulillah.